Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kahamdi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'. Kepada sahabat-sahabat yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermujalasah, bermuajahah dalam rangka peringatan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terabadikan kepada sebaik-baik ciptaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini keniscayaannya dapat menolong kita kelak di yaumil kiamah, dan semoga yang hadir di sini kelak bersama dengan Rasulullah masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka memperingati peringatan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, pada saat kali ini kita ingin ngajak sahabat-sahabat semua ngaji kebangsaan. Nah, semoga saja ngaji kebangsaan ini kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari kemudian berani mengatakan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Agama menjadi pondasi, negara menjadi penjaga. Al-mulku wad-dinu tau'amani fad-dinu aslun wa sultanu harisun wa mala aslalah famahdumun wa mala harisalah fadaiun. Bahwa negara dan agama itu adalah saudara kembar. Agama itu menjadi pondasi dan negara itu sebagai penjaga. Segala sesuatu yang tanpa pondasi maka akan mudah runtuh, dan segala sesuatu yang tidak dijaga maka akan hilang. Nah, memperingati kemerdekaan ini juga berpahala. Banyak orang yang mengatakan bahwa memperingati kemerdekaan ini tidak ada perintahnya oleh Rasulullah. Dan ini bagi saya adalah sesuatu yang keblinger. Bahwa memperingati kemerdekaan, memperingati tentang rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan itu juga bagian dari perintah agama. Di mana kemerdekaan ini adalah anugerah terbesar yang diterima oleh bangsa Indonesia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan panjang selama 350-an tahun. Dan ini sesuatu yang tidak mudah diraih. Kemerdekaan bukan sebuah pemberian dari penjajah, bukan hadiah dari penjajah, tapi kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia selama ratusan tahun. Kita sering mendengar tentang khilafah Islamiyah, dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa Indonesia. Saat ini anak-anak muda sering dihadapkan dengan khilafah Islamiyah. Pancasila itu tauhid, NKRI itu negara setan, dan Pancasila tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesepakatan. Indonesia ini negara kesepakatan. Pancasila itu menjadi titik temu dan menjadi sebuah kesepakatan. Pancasila itu menjadi kalimatun syawak. Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi ittifaqat wataniyah, ittifaqat akhawiyah. Nah, di sini berarti Indonesia negara yang tercipta, terbentuk karena sebuah kesepakatan. Indonesia juga disebut dengan Darussuluh, Darul Ahdi Wasyahadah, Darul Misak. Ini sesuai dengan wa ingkana bainakum wa bainahum misakun fadiyatum musallamatun li ahlihi. Jika sudah ada kesepakatan, tidak ada yang harus dikorbankan. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun adat istiadatnya, maka tidak ada yang harus dikorbankan. Jika ada yang melanggar, maka harus membayar diyat musallamatun li ahlihi. Jadi Pancasila ini merupakan kesepakatan kita bersama. Nah, kita kadang dihadapkan pada sebuah pendapat bahwa Pancasila ini tauhid, Pancasila ini tidak sesuai dengan syariat, NKRI itu bukan negara yang
berdasarkan syariat agama Islam. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semua bahwa Rasulullah tidak pernah membangun prototipe sebuah kenegaraan berdasarkan agama. Semua sistem pemerintahan itu misak. Semua sistem pemerintahan itu misak dan semua Islami. Yang pertama ada sistem kenegaraan namanya khilafah. Contohnya khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah. Niku berdasarkan khilafah. Kemudian niku ya Islami. Kemudian ada yang menggunakan sistem keamiran. Contohnya negara Kuwait, Abu Dhabi, Qatar. Itu pemerintahannya amir. Kemudian ada yang menggunakan sistem kerajaan. Contohnya Arab Saudi, Mamlakah Saudiyah, kemudian Yordania, Mamlakah Hasyimiyah, itu juga berdasarkan kerajaan. Jadi kita jangan tertipu dengan orang-orang yang berteriak khilafah, khilafah, khilafah. Ternyata Arab Saudi saja bukan menggunakan sistem khilafah, tapi menggunakan sistem kerajaan. Makanya diberi nama Mamlakah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Ada juga Mamlakah Hasyimiyah, yaitu Kerajaan Yordania. Itu sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Kemudian apakah republik seperti Indonesia ini dianggap tidak Islami? Ternyata juga salah. Republik itu merupakan misak, kesepakatan pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Pertama contohnya seperti Indonesia, Republik Pakistan, Republik Islam Mesir, Republik Islam Turki, itu juga berbentuk republik. Jadi harus kita pahami bersama, banyak sekarang orang yang berbicara soal khilafah-khilafah Islamiyah, tapi sebenarnya itu adalah hanya sekedar mimpi yang tidak mungkin terjadi. Karena apa? Sistem pemerintahan yang ada seperti tadi yang saya sampaikan ini merupakan misak. Dan Indonesia ini termasuk darul misak. Republik adalah misak. Kemudian sistem khilafah, keamiran, terus kerajaan tertolak di Indonesia karena mukhalafatul misak, yaitu menyalahi kesepakatan. Jadi ketika segala sesuatu yang menyalahi kesepakatan itu tertolak di Indonesia. Nah, Indonesia dengan Pancasila sudah cocok dengan syariah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pancasila Undang-Undang Dasar itu tidak berdasarkan syariah, maka di sini akan saya sampaikan bahwa Indonesia dengan Pancasilanya, dengan Undang-Undang Dasar 1945-nya itu sudah sesuai dengan syariah. Pertanyaannya, Undang-Undang Lalu Lintas itu sudah syariah atau belum? Pertanyaannya, Undang-Undang Lalu Lintas itu sudah syariah atau belum? Misalkan niki Bang Andi melaku jalan-jalan naik motor, kemudian ada lampu merah, kira-kira berhenti atau jalan terus? Berhenti. Ketika lampu kuning itu kode tanda hati-hati, karena sebentar lagi akan merah. Kemudian kalau hijau berjalan. Nah, ini apakah sudah sesuai dengan syariat? Itu syariat banget. Kenapa kok bisa disebut sudah syariat banget menurut saya? Karena ainama maslahah fasamma syar'ullah. Di mana ada kemaslahatan, di situ syariah Islam sedang dijalankan. Lampu merah, tit, berhenti. Itu untuk kemaslahatan. Lampu kuning, hati-hati, itu untuk kemaslahatan. Lampu hijau, jalan terus, itu juga kemaslahatan. Coba dibayangkan kalau tidak ada lampu merah, hijau, kuning di jalan raya, di perempatan atau di pertigaan, maka kemaslahatan tidak mungkin terjadi. Mematuhi lampu merah, hijau, kuning di perempatan itu bagian dari menjalankan syariat Islam. Karena ainama maslahah fasamma syar'ullah. Di mana ada kemaslahatan, maka di situ sebenarnya syariat Islam sedang dijalankan. Nah, Pancasila ini juga merupakan sesuatu yang menolak mafsadat bagi bangsa Indonesia, tapi justru mengedepankan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Pancasila di sini berarti sudah sesuai dengan syariat agama Islam. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah tidak pernah membuat prototipe sebuah kenegaraan berdasarkan agama. Contohnya
Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal itu sebagai regulasi Rasulullah untuk mengatur bangsa dan negara di Hijaz, Mekah dan Madinah waktu itu. Di mana ruh dari Piagam Madinah sama persis dengan apa yang tertuang di Pancasila. Di Indonesia, entah itu dari organisasi Nahdlatul Ulama atau mungkin Muhammadiyah, organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan, itu ulamanya selain mengajarkan semangat keislaman juga mengajarkan semangat kebangsaan. Kalau di Timur Tengah hanya mengajarkan semangat keislaman tanpa mengajarkan semangat kebangsaan. Makanya muncul teori hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Siapa yang menggelorakan semangat hubbul waton minal iman, tiada lain selain Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Kok berani-beraninya Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman? Kalau ini tidak ada alasannya, mungkin Mbah Hasyim Asy'ari tidak mungkin berani. Nah, kenapa ada hubbul waton minal iman? Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amanu wa amilus sholihat. Kita diperintah untuk iman dan melaksanakan kebagusan. Kita diperintah untuk iman dan melakukan kebaikan. Tidak mungkin terjadi kita bisa melakukan amanu wa amilus sholihat kecuali kita ini bisa ditopang semua itu dengan konsep wahadal baladil amin, negaranya harus aman. Amanu wa amilus sholihat, iman dan melakukan kebaikan bisa terjadi ketika ditopang dengan konsep wahadal baladil amin, negaranya harus aman. Bagaimana mungkin kita melakukan aman wa amilus sholihat sedangkan negaranya tidak aman? Lah, agar bisa negaranya aman bagaimana? Kita harus mencintai bangsa dan negaranya agar tidak dikuasai oleh bangsa lain, agar tidak dijajah oleh bangsa lain. Maka hubbul waton minal iman itu menjadi sesuatu yang wajib dan sebagian daripada iman. Ini alasan kenapa ada konsep hubbul waton minal iman, yang kadang-kadang teori hubbul waton minal iman itu digunakan oleh golongan-golongan yang tidak suka dengan NKRI. Itu bukan sebuah hadis atau teks Al-Quran. Tapi walaupun ini bukan teks Al-Quran atau hadis, tapi berdasar pada amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat tidak mungkin terjadi ketika tidak ada wahadal baladil amin. Negaranya aman. Bagaimana bisa negaranya aman? Karena kita mencintai bangsa dan negaranya. Ini alasan kenapa ada hubbul waton minal iman. Bisa dibayangkan oleh sahabat-sahabat semua, Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, ribuan adat istiadat, ratusan suku, ribuan bahasa, dan banyak lain yang membuat kita sebenarnya berpotensi untuk menjadi orang yang bangsa yang mudah terpecah belah. Kenapa Indonesia masih utuh-utuh saja? Karena tadi ada ulama, tokoh masyarakat yang mengajarkan semangat keislaman sekaligus mengajarkan semangat kebangsaan. Pancasila ini menjadi kalimatun sawa, titik temu di mana kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia yang berbeda-beda itu disatukan melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya Afghanistan. Afghanistan itu 99% Islam. Kemudian 99% madzhab fikihnya Hanafiyah. 99% torekohnya Naksabandiyah. Kok negaranya sampai sekarang gegeran terus? Karena apa? Tidak ada kalimatun sawa. Seperti Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ulamanya tidak mengajarkan semangat kebangsaan, hanya mengajarkan semangat keislaman. Bisa dibayangkan, negara sekecil Afghanistan dengan 99 penduduknya muslim, 99 aliran fikihnya sama, yaitu madhab Hanafiyah, torekohnya Naksabandiyah, kok bisa-bisane sampai sekarang perang terus. Itu ada negara Somalia. Somal itu lebih ngeri lagi. 100% Muslim, 100% Malikiyah, 100% Sadaliyah. Jadi Somalia itu negara yang terdiri dari 100% umat Muslim, 100% ahlu sunnah wal jamaah, 100%
fikihnya bermadhab Malikiyah, 100% torekohnya Sadzaliyah. Kok bisa-bisa nih negara Somalia bubar sampai sekarang juga gegeran. Ini menandakan bahwa Indonesia sebenarnya lebih berpotensi menjadi negara yang kacau balau dibanding negara Somalia, negara Afghanistan, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Bisa dibayangkan berapa ribu pulau di Indonesia, berapa ribu adat istiadat, berapa ratus bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya berpotensi untuk menjadi negara yang mudah dipecah belah. Kenapa kok sampai sekarang Indonesia masih aman-aman saja? Kalaupun ada gesekan-gesekan, itu hanya percikan-percikan kecil dan tidak sampai memecah belah bangsa. Nah, ini fungsi dari misak, kesepakatan pendiri bangsa Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah darul misak, di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu menjadi kalimatun sawa, titik temu di mana ribuan suku, ribuan adat istiadat bisa terayomi semuanya, tidak berdasarkan agama. Dan ini sesuai dengan Piagam Madinah yang menjadi regulasi pemerintahan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan ini bagian dari tahadus binikmah, menceritakan tentang kenikmatan. At-tahaddusu binikmati syukrun wa tarkuha kufrun wa malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Bahwa orang ketika diberi nikmat kok tidak mau menceritakan kenikmatannya, itu orang dianggap orang yang kufur. Ketika orang diberikan sedikit tidak berterima kasih, dikasih banyak juga tidak berterima kasih. Nah, kita diberi anugerah tidak hanya sedikit, tapi luar biasa, yaitu kemerdekaan, di mana kita bisa duduk bersama, bebas melakukan pengajian, bebas sekolah, bebas melakukan kegiatan apapun karena kita sudah merdeka. Dan ini adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia dan patut kita syukuri. Kalau tadi saya ngomong bahwa ulama Indonesia itu tidak hanya mengajarkan keislaman tapi mengajarkan kebangsaan, perlu diketahui bahwa ketika Pancasila ini deadlock, panitia 9 itu kemudian jalan buntu karena ada kepentingan-kepentingan golongan Islam yang menghendaki Piagam Jakarta ini tetap diberlakukan sebagai dasar negara. Di satu sisi ada sebagian umat di luar Islam dan sebagian Islam yang tetap menghendaki 7 kata di Piagam Madinah itu dihapus, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketika deadlock seperti itu, maka Bung Karno, Pak Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan panitia 9 lainnya kebingungan untuk memutuskan ketuhanan yang Maha Esa sebagai salah satu sila di Pancasila atau memperlakukan ketuhanan dan wajib melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini ditentang oleh orang-orang di luar Islam, non-Muslim menentangnya. Karena apa? Orang Hindu ikut berjuang, orang Kristen ikut berjuang, orang Katolik ikut berjuang merebut kemerdekaan. Kalau ada kata ketuhanan dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka ditakutkan oleh mereka Indonesia akan menjadi negara Islam. Makanya Bung Karno bingung, kemudian mengutus Kiai Haji Wahid Hasyim untuk sowan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk minta pertimbangan. Rombongan itu diterima baik oleh Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari minta waktu 3 hari untuk memberikan jawaban. Dan ini tidak tertulis di sejarah bangsa Indonesia tentang peranan Mbah Hasyim Asy'ari dalam menentukan dasar negara. Mbah Hasyim Asy'ari ketika nirakati Pancasila, puasa 3 hari. Selama puasa, Mbah Hasyim Asy'ari ba'da subuh itu mulai membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Fatihah, setiap ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 350.000 kali. Ini sesuatu yang tidak mudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 350.000 kali. Ini nirakati Pancasila. Kemudian setelah itu malamnya Mbah Hasyim Asy'ari sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud. Ba'da Fatihah, setelah membaca surat Fatihah, Mbah Hasyim Asy'ari nirakati Pancasila itu membaca surat At-Taubah 41 kali. 41 kali. Kemudian di rakaat kedua Mbah Hasyim Asy'ari membaca surat Al-Kahfi 41 kali. Bisa dibayangkan oleh sahabat-sahabat semua,
sepiro suwene, berapa lamanya Mbah Hasyim Asy'ari sholat. Sedangkan kita sholat usuk-usuke kita itu paling banter 5 menit lah. Mbah Hasyim Asy'ari membaca surat At-Taubah 41 kali di rakaat pertama ba'da Fatihah dan Al-Kahfi 41 kali di rakaat kedua ba'da Fatihah. Setelah selesai sholat berdoa bagaimana agar bangsa Indonesia ini mendapatkan jawaban tentang dasar negara yang terkait dengan Pancasila yang sedang digagas dan dirumuskan oleh Panitia 9. Tidak hanya sampai di situ, Mbah Hasyim Asy'ari menjelang sare, menjelang tidur membaca akhir surat Al-Kahfi 41 kali. Niku nek nirakati Pancasila. Makanya muncul di dalam hati Mbah Hasyim Asy'ari dasar dari 5 sila dari Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Niku dalile sila pertama. Qul huwallahu ahad. Berarti ketuhanan yang Maha Esa itu dalilnya adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu. Dan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa ternyata lebih diterima oleh non-muslim dibanding dengan Piagam Jakarta. Ketuhanan dan melaksanakan syariat Islam dan wajib melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu ternyata ketuhanan yang Maha Esa lebih bisa diterima. Dalil dari ketuhanan yang Maha Esa adalah Qul huwallahu ahad. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalil dari kemanusiaan yang adil dan beradab muncul di dalam hati Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan keadilan dan kebaikan. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia, muncul di dalam hati Mbah Hasyim Asy'ari, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita harus berpegang teguh pada tali agama Allah, jangan sampai tercerai-berai. Soal bangsa ini soal muamalah, kita tidak bisa membedakan antara Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Kita tetap harus bersatu membangun bangsa dan negara Indonesia setelah negara ini dibangun. Karena apa? Untuk menghindari mafsadat. Daripada kita ini kemudian perang antar saudara menjadi perang saudara, lebih baik kita menghindari mafsadat dengan persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tasarruful imam ala ra'iyatih manutum bil maslahah. Kata rakyat itu dari kata ra'iyah. Berarti bangsa Indonesia, para pemimpin bangsa ini, siapapun ketika membangun bangsa Indonesia harus berdasarkan kerakyatan. Tasarruful imam ala ra'iyatih manutum bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus mengedepankan kemaslahatan rakyat yang dipimpin. Hikmah itu juga muncul di dalam hati Mbah Hasyim Asy'ari. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Kalaupun terpaksa harus diskusi, diskusilah dengan cara-cara yang baik. Ketika seorang pemimpin mengajak rakyatnya untuk membangun bangsa ini, kita mengajak untuk melakukan kebaikan, maka harus menggunakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah wal mau'izatil hasanah dan mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun terpaksa harus diskusi, diskusilah dengan cara-cara yang baik. Ini yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan agar Indonesia tetap utuh. Tidak ada di dalam Al-Quran ud'u ila sabili rabbika bil pendungan wal ngamukan wajadilhum billati ngunek-ngunek no tanggane itu tidak ada. Kemudian di dalam sila keempat ini ada kata-kata musyawarah. Musyawarah itu muncul di dalam hati Mbah Hasyim Asy'ari apa? Wa amruhum syura bainahum. Ketika ada perkara apapun harus dimusyawarahkan, jangan mengedepankan otot, jangan mengedepankan adu fisik, tapi harus dimusyawarahkan. Kalau bangsa Indonesia ini sudah kehilangan ruh dalam bermusyawarah dan kita sering gontok-gontokan sesama anak bangsa, maka tidak mungkin bangsa ini bisa dibangun. Nek ono apa-apa dirembuk, ojo nganti tukaran riyin, jangan sampai kita gontok-gontokan. Kita harus mengedepankan
musyawarahi. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia muncul dalam hati Mbah Hasyim Asy'ari, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mukminin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Rahmat untuk muslim saja, rahmat untuk mukmin saja, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya untuk umat Islam, agama tertentu atau suku tertentu, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati dan yang saya banggakan, di penghujung ngaji kebangsaan ini, Indonesia terdiri dari 9 huruf. Huruf pertama itu adalah I itu huruf ke-9. Kemudian N itu huruf ke-14, kemudian D itu huruf ke-4, kemudian O itu huruf ke-15, kemudian N itu huruf ke-14, E huruf ke-5, kemudian S huruf ke-19, I itu huruf ke-9, A itu huruf ke-1 pertama. Lah dari angka-angka ini itu seluruhnya adalah 90. Surat ke-90 itu adalah surat Al-Balad, maknanya negara. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia adalah negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatun sawaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan semangat kita untuk berbangsa dan bernegara sesuai dengan ajaran ulama-ulama kita, tetap mencintai negara dan bangsa Indonesia. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu merupakan terusan dari perintah Allah amanu wa amilus sholihat, di mana amanu wa amilus sholihat tidak mungkin terjadi tanpa ditopang dengan konsep wahadal baladil amin. Negaranya harus aman, harus ada juga konsep hubbul waton minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga para pahlawan yang sudah mendahului kita mendapatkan tempat sebaik-baik tempat, dan kita bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh para pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita sejak sekarang sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.